Sementara suaminya tidak ada di rumah, Sun Jung mengundang pria lain pulang untuk berlatih mengeja. Dia tidak tahu kalau suaminya sudah lama mengendus-endus. Choi In-bum berdiri di luar pintu menonton film porno Full HD. Sangat marah sampai kepalaku terus berdengung. Dia mengangkat palu untuk memberi pelajaran pada bajingan itu. Tanpa diduga, saat dia hendak mengambil tindakan, bel pintu berbunyi. Choi In-bum dengan cepat meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Tubuh Sun Jung basah oleh keringat dan dia menoleh untuk melihat ke pintu. Ternyata ibunya datang berkunjung secara tak terduga. Dia menyuruh Yong Kwon untuk segera bersembunyi. Melihat tidak ada yang datang untuk membuka pintu, sang ibu sendiri yang menekan kode untuk membuka pintu. Begitu saya memasuki ruang tamu, saya melihat seorang pria lewat. Dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Ketika saya hendak pergi melihat apa yang terjadi, saya dihentikan oleh Sun Jung. "Menjauhlah, apa yang akan kamu lakukan? Bu, apakah kamu ingin melihat siapa orang itu? Setelah menonton, selanjutnya apa? Apa? Bintang, apakah Anda akan membiarkan seluruh dunia tahu tentang saya membawa pulang seorang pria?" Melihat sikap Sun Jung yang tak kenal takut, ibunya pun tak berdaya. Sejak menikah dengan Choi In-bum, Sun Jung tidak mengalami hari yang bahagia. Setiap hari dia seperti pembantu. Berdiri di samping suamiku, aku tersenyum industrial hanya untuk membuatnya bahagia. Tapi ekspresi kecil saja akan membuat orang sensitif seperti Choi In-bum memperhatikan. "Mengapa kamu menertawakanku?" "Ya, baru saja kamu menertawakanku, apalagi? Apa yang bisa saya lakukan?" "Tidak, aku sangat senang." "Lalu kenapa tertawa seperti itu? Tahukah kamu, aku tidak suka orang tersenyum seperti itu padaku." "Sepertinya Anda meremehkannya." "Maaf, saya salah." Choi In-bum tampak gila. Tarik dasinya keluar dan gali kekurangannya. Namun begitu saya meninggalkan rumah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan lembut menepuk Sun Jung, meminta maaf padanya. Merasakan tangannya yang kapalan, Sun Jung hanya merasa jijik. Sun Jung mau tidak mau mengencangkan roknya. Dia menatap kosong ke arah mobil yang melaju pergi dan kemudian wajahnya langsung menunduk. Tidak lagi terlihat selembut sebelumnya. Sang ibu menasihati Sun Jung untuk bersabar. "Bagaimanapun, kita harus mencobanya sampai Choi In-bum terbaring di tempat tidur dan tidak memiliki aset. Pada saat itu, Anda akan dibebaskan." Yong Kwon lari begitu saja dan keluar dari kompleks. Dia tidak menyadari dia sedang diikuti oleh Choi In-bum. Melihatnya masuk ke lift di tempat parkir, dia pun bergegas masuk sambil memegang palu. Choi In-bum melihat sosok kuat Yong Kwon dan tiba-tiba merasa sedikit takut. Tapi dia melihat cupang di belakang lehernya, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Selagi dia masih ragu-ragu, Yong Kwon keluar dari lift. "Masuklah ke gym." Setelah mensurvei resepsionis, Choi In-bum baru mengetahui bahwa Yong Kwon bekerja di sini. Apalagi PT Laris Manis. Choi In-bum terkejut dan gemetar, palunya pun jatuh ke tanah. Dia panik dan kembali ke rumah sakit kosmetik. Dia bahkan salah mengira pasiennya adalah Sun Jung. Mengapa melihat hal rendahan itu? Choi In-bum sangat marah hingga dia melompat dan mencekik orang itu. Tapi itu semua hanyalah ilusinya. Tamu itu bahkan keluar untuk memberitahu pacarnya. Pacar lainnya memukuli Choi In-bum dengan kejam. Saat dia mengantar tamu itu pergi, Choi In-bum sudah tenang. Dia menyuntik dirinya sendiri dengan obat penenang. Bersiaplah untuk menghitung lebih banyak. Untuk menghibur ibu mertua yang kesepian. Choi In-bum menyembunyikan istrinya dan diam-diam mengunjunginya, terus-menerus memuji istrinya karena muda dan cantik. Ia bahkan membawakan hadiah untuk ibu mertuanya. Dengarkan menantu Anda mengatakan itu. Dia menurut dan melepas mantelnya dan berbaring di sofa. Tunggu kejutan datang kepada Anda. Siapa sangka saat ini, ekspresi Choi In-bum berubah. Dia memegang jarum itu erat-erat dan menyuruh ibu mertuanya untuk membuka matanya lebar-lebar. Jeritannya sangat menyedihkan. Tapi Choi In-bum tidak berhenti. Dia menunggu sampai orang lain berhenti bernapas sebelum melepaskan jarumnya. Meskipun dia sudah mati,
itu masih mengejutkanku. Malam itu Choi In Bum membawa pulang dagingnya. Berikan pada Sun Jung untuk makan malam. Dia juga mengisyaratkan bahwa ini adalah jenis daging yang sangat berharga. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan daging ini, meninggalkannya untuk Sun Jung. Melihat dirinya telah makan daging, Choi In Bum pun bertanya kepada Sun Jung bagaimana rasanya. Tidak apa-apa, rasanya sangat istimewa. Jika enak, saya akan makan lebih banyak. Melihat istrinya menurut, dia terus makan daging. Pada akhirnya, saya tidak bisa menahan senyum. Ekspresi kepuasan di wajahnya membuat Sun Jung merinding. Tapi Choi In Bum memberitahunya bahwa ini bukan daging sapi tapi daging manusia. Bahkan daging ibu Sun Jung. Sun Jung tidak mempercayainya. Sampai dia mengambil satu kuping dan melemparkannya ke atas panggangan. Sun Jung merasa jijik. Dia berlari ke wastafel dan memuntahkan semuanya. Kali ini, Choi In Bum mengambil sebotol anggur di sebelahnya dan bertanya, apakah Sun Jung meminta pacarnya pulang hari ini? Saat itulah Sun Jung memahami segalanya. Dia segera mengeluarkan pisaunya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun kekuatan pria dan wanita sangat berbeda. Choi In Bum masih lebih unggul. Dia menjatuhkan botol anggur dan pingsan. Tapi dia masih belum tenang. Ambil kursi dan pukul terus-menerus. Dia menyeret Sun Jung ke ruang bawah tanah. Bagi saya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menyenandungkan lagu kembali ke salon kecantikan. Sangat aneh bagi perawat melihatnya seperti itu. Sejak kami bekerja di sini, ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum bahagia. Bukankah itu sangat normal? Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, sepertinya itu salah. Perasaan itu bahkan lebih luar biasa lagi. Choi In Bum dengan cepat membuat janji dengan pelanggan baru. Saat ini, Yong Kwon menelepon Sun Jung. Aku berencana menjadi gila lagi. Tapi tidak peduli berapa kali dia menelepon, Sun Jung tidak mengangkatnya. Yong Kwon harus kembali ke gym untuk bekerja dulu. Resepsionis baru memberitahunya kemarin. Seorang paman datang menanyakan tentang dia. Dia juga membawa palu. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, ini tidak biasa. Melalui kamera, Yong Kwon pun mengetahui identitas paman itu. Dia menyadari ini adalah suami Sun Jung. Mengetahui bahwa kisah mereka pasti sudah terbongkar. Namun kini tiba-tiba Sun Jung kehilangan kontak lagi. Yong Kwon pergi ke rumah Choi In Bum untuk memastikan apakah Sun Jung baik-baik saja. Pasien melepas bajunya dan memamerkan tubuh seksinya kepada Choi In Bum. Benar-benar sangat montok. Bahkan jika saya seorang ahli bedah plastik, saya tidak bisa tidak melihat lebih dekat. Apakah dokter tidak merasa kasihan pada istrinya ketika melakukan hal itu? Tidak, mengapa? Aku akan mengganti istriku. Pasien masih belum mengerti maksudnya. Dipaksa berbaring di meja operasi oleh Choi In Bum. Dia juga mengatakan dia akan memberikan payudaranya yang lebih sempurna. Tapi jarumnya turun begitu saja. Pasien hanya merasa samar-samar sadar. Kelopak matanya semakin tertutup. Pada akhirnya, dia pingsan karena obat bius. Choi In Bum menggambar garis bedah di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada ritual yang akan dilakukan. Kepala perawat tiba-tiba menerima pemberitahuan tentang operasi. Begitu saya melihatnya, saya sangat menolak operasi seluruh tubuh seperti itu. Bahkan bertengkar dengan Choi In Bum. Tapi bagaimana ikan kecil bisa menelan ikan besar? Perawat Kim dengan marah meninggalkan ruang operasi. Dia mengemasi barang-barangnya sambil menelepon dan mengumpat. Dia bertanya kepada rumah sakit kosmetik lain kapan dia bisa berganti pekerjaan. Kepala perawat tidak menyadari Choi In Bum menyelinap mendekatinya. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kembali untuk melanjutkan operasi. Setelah beberapa jam, pasien tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Karena banyak dibius, untuk sementara dia tidak bangun. Perawat di sebelahnya sangat panik. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Apa, maaf, bolehkah menghentikan operasinya? Untuk mencegah perawat pergi, Choi In Bum mengambil pisau dan menyayat lehernya. Begitu saja, perawatnya meninggal di tempat. Terdengar ketukan di pintu.
Choi In-bum baru saja berbohong kepada perawat ceroboh yang menjatuhkan barang-barangnya. Meskipun resepsionis merasa aneh, dia tidak berani bertanya lagi pada Choi In-bum. Dia harus berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kertas tidak bisa membungkus api. Pasien di meja operasi masih meninggal karena kehilangan banyak darah. Choi In-bum awalnya berencana menjalani operasi total tubuhnya untuk menggantikan istrinya. Sekarang didorong sampai menjadi gila. Saat ini, resepsionis menuangkan segelas jus buah untuk menyenangkan atasannya. Siapa sangka dia akan melihat ruang operasi yang berlumuran darah. Resepsionis sangat ketakutan hingga dia berteriak. Membuka pintu, Choi In-bum sudah menunggu di sana. "Mengapa kamu di sini?" "Ya, kenapa kamu tidak pulang sekarang?" "Jadi kenapa kamu tidak menjawab teleponnya?" "Karena kamu ingin datang ke sini." Resepsionis itu tercengang. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya diterima oleh Choi In-bum sebagai istrinya. Yang lebih menakutkan adalah hal itu terjadi beberapa hari yang lalu. Dia menemukan bahwa Sun Jung selingkuh. Sekarang aku sangat membencinya. Jadi Choi In-bum mencekik resepsionis itu. Ditekan dengan kuat ke tanah. Dalam keadaan darurat, resepsionis mengambil pisau bedah dan menusukkannya ke paha Choi In-bum. Dia berlari seperti orang gila ke ruang ganti. Begitu dia mengunci pintu dan melihat tubuh dingin itu, dia menjadi semakin putus asa. Untungnya, yang sulit mengungkap yang bijak. Ketika Choi In-bum bergegas masuk, resepsionis menggunakan alat pemadam api untuk menyemprotnya. Lalu pukulan ke kepala. Hanya dengan begitu dia bisa kabur dari salon kecantikan. Polisi segera tiba. Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Choi In-bum. Dia hendak pulang untuk mengemasi barang-barangnya. Kemudian saya melihat polisi telah mengepung seluruh rumah. Sun Jung, yang dipenjara olehnya, juga ditemukan di ruang bawah tanah dan dibawa ke rumah sakit. Choi In-bum dengan marah pergi ke rumah sakit. Ketika tidak ada orang di malam hari, dia menyuntikkan lebih banyak obat. Masukkan 4 Sun Jung. Mengambil kesempatan bagi Yong Kwan untuk berlari untuk memeriksa, dia diam-diam menyerang dari belakang. Menusuknya dengan jarum membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itulah Choi In-bum duduk. Dia duduk di sebelah Sun Jung berbicara sebelumnya. Dia adalah seorang pengecut selama separuh hidupnya dan diam-diam mencintai seorang gadis selama 10 tahun. Sangat sulit untuk memiliki keberanian menyatakan cinta hanya untuk ditertawakan. Jadi ketika dia punya uang, dia melihat Sun Jung sebagai pengganti cinta pertamanya. Biarkan dia dengan patuh melayaninya sendirian. Membunuh tidak ada gunanya. Dia membunuh cinta pertamanya. Oh, cinta pertamaku saat itu aku sangat mencintainya. Lihatlah wajah Sun Jung yang persis seperti cinta pertamanya. Choi In-bum memikirkan tentang luka yang ditimbulkan oleh kedua orang itu padanya. Dia memutuskan untuk menghancurkan Sun Jung, agar dia tidak bertemu orang lain lagi. Jadi setelah memotong wajah Sun Jung, dia pergi dengan linglung. Saat melewati ruang bawah tanah, dia bertemu dengan seorang pengemis kotor. Tiba-tiba muncul ide ini. Saat tidak ada yang melihat, Choi In-bum memukuli orang itu sampai mati. Kemudian dapatkan identifikasi orang ini. Dia dengan kejam memukul kepalanya dengan keras. Setengah tahun kemudian dia menampakkan diri sebagai pengemis itu. Saya tidak tahu apakah ada wanita cantik yang akan mati di tangannya di masa depan.